Habis mana ini? Katanya belakangnya itu rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk? Masuk, sudah masuk. Masuk nggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Yang terhormat Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro MSI, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tegal, segenap ortom persyarikatan Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal, dan seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam kajian daring Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahim, berthalabul ilmi dalam acara kajian daring Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah sang revolusioner sejati yang telah membimbing kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut, kajian pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Umi Sobiroh. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Umi Sobirah yang telah membacakan ayat sucinya. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami informasikan terkait dengan infak kajian Hari Bermuhammadiyah bisa disalurkan melalui Lazismu Kabupaten Tegal. Di layar tertera scan barcode yang sudah tertera. Silahkan bagi yang ingin menginfakkan sebagian rezekinya bisa langsung scan barcode melalui GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Dan bagi Bapak Ibu yang punya anak dan ingin dikuliahkan, silahkan daftarkan di Istikes Muhammadiyah Tegal yang terletak di Kalibakung. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Dalam kesempatan yang baik ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Samsul Huda, Sarjana Agama, kepada Ustadz. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Kepada Ustadz Samsul Huda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan lil muslimin. Alladzi anzala fihil qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hamim Sarkasih Putro, MSI, dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan seluruh jajaran pimpinan
di PDM Kabupaten Tegal, Ketua PDA, PDNA, PD Pemuda Muhammadiyah, dan seluruh ketua dan pimpinan Ortom di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Tegal, seluruh pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan segenap keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Tegal yang saya hormati, yang saya banggakan, dan seluruh hadirin peserta atau yang malam hari ini mengikuti Hari Ber-Muhammadiyah lewat online yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Semuanya mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentu puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah bahwa malam ini kita masih diberikan keimanan, Islam, dan juga kesehatan, dan mudah-mudahan terus diberikan kesehatan dan usia yang panjang, sehingga mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah terbaik lain di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan yang mudah-mudahan segera kita jelang. Salawat dan salam semoga tersampaikan terus ke haribaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang setia melaksanakan dan memperjuangkan risalah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selaku pimpinan daerah Muhammadiyah, saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari Majelis Tabligh beserta MPI dan segenap majelis yang lain yang turut membantu terlaksananya Hari Bermuhammadiyah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita diberi kesempatan oleh Majelis Tabligh PDM Kabupaten Tegal untuk memaknai lebih dalam tentang hakikat puasa Ramadan. Akhir-akhir ini kita mungkin pernah mendengarkan ungkapan bahwa suatu bangsa itu dihormati karena karakternya, karena akhlaknya, bukan karena agamanya. Bagi kita ketika mau berpikir positif, sebagai orang yang saya yakin kita semua meyakini bahwa karakter, akhlak maupun moral sesungguhnya dibangun di atas nilai-nilai agama. Sehingga sebenarnya keduanya tidak bisa dipisahkan. Hanya saja ungkapan itu anggaplah sebuah challenge, sebuah tantangan bagi kita, ya, agar bagaimana keberagamaan kita ini berbanding dengan kemuliaan akhlak dan karakter kita. Sehingga seorang muslim yang sholat seharusnya juga dia taat, disiplin, dan lain-lain. Seorang muslim yang puasa harusnya dia juga dermawan, dia juga punya kepedulian sosial, dan lain-lain. Artinya, ibadah kita mestinya terimplementasikan atau mengejawantah dalam sikap dan perilaku hidup kita. Sehingga tidak ada lagi gap antara ibadah kita dengan karakter kita. Maka malam hari ini, ya, kami memohon kepada Bapak Dr. Hamim Sarkasi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberikan materi bagaimana puasa Ramadan mampu membangun karakter kita yang berkualitas. Sehingga antara ibadah dengan akhlak kita ini match, ini ada pengaruhnya. Ya, sehingga orang yang beragama juga orang yang berakhlak dan orang yang berkarakter. Maka suatu bangsa dihormati karena akhlaknya yang tumbuh dari kesadaran keberagamaannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
orang yang kehilangan Ramadan bukan orang yang meninggal sebelum Ramadan atau tidak diberi usia panjang sampai bulan Ramadan. Tapi orang yang hidup menangi orang yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan fadilahnya bulan Ramadan. Maka lewat kajian malam hari ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu untuk meraih ibadah terbaik di bulan Ramadan, sehingga akan mengantarkan kita kepada ketakwaan sebagai tujuan dari puasa Ramadan itu sendiri. Sehingga nanti pasca Ramadan, nilai-nilai Ramadan akan terus terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai Ramadan mengejawantah dalam perilaku ibadah kita. Nilai-nilai Ramadan terejawantahkan dalam perilaku bisnis kita, dalam perilaku muamalah kita, bahkan dalam perilaku politik kita. Sehingga kita bukanlah orang yang kehilangan Ramadan. Kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah terbaik selama bulan Ramadan, dan itu berimpak positif dalam kehidupan kita pasca Ramadan, sehingga muncul pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang berkarakter, yang karakter itu dibangun di atas nilai-nilai agama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sebagai warming up atas kajian malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syamsul Huda yang telah menyampaikan sambutannya mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Sebelumnya kami informasikan bahwa acara kajian daring Hari Bermuhammadiyah malam hari ini kami ucapkan terima kasih kepada RSI PKU Muhammadiyah Singkil, Tikes Muhammadiyah Tegal, Lazismu Kabupaten Tegal, serta tim Zoom kajian Hari Bermuhammadiyah malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro MSI. Beliau adalah anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus dosen tetap FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada beliau Ustadz Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro disilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Mas Arif Asman, Mas Syamsul Huda, dan juga pimpinan-pimpinan yang lain, pimpinan Aisyah, Amal Usaha, dan seluruh jamaah webinar yang bisa hadir pada malam ini. Marilah kita ulangi kembali, di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segenap taufik dan hidayahnya sehingga pada malam ini kita bisa melanjutkan Hari Bermuhammadiyah kita yang diadakan secara setiap bulan sekali itu ya. Salam serta sholawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliau itulah kita kemudian bisa mengimani, bisa meyakini, bisa mengamalkan dan sekaligus bisa mendakwahkan
dinul haq, dinul Islam. Kemudian yang selanjutnya, perkenankan saya akan men-share materi yang sudah saya persiapkan. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah masuk belum? Sudah kelihatan. Sudah, Ustaz. Kurang besar, Tad. Slideshow, di slideshow. Sudah? Sudah. Sudah Ustadz, sudah. Jelas. Ya, jadi itu kita berbicara tentang Ramadan yang akan bisa membawa kepada karakter yang berkualitas. Nah, sudah barang tentu tadi sudah disampaikan oleh yang membacakan kalam ilahi. Ya. Kalau kita berbicara tentang siam Ramadan, firman Allah mengenai kewajiban puasa ini tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya ya, sampai 87 itu. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya lanjutkan. Pada penggalan ayat 183 yang pertama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, adalah memiliki makna tersendiri. Imam At-Tabari menyatakan bahwa maksud ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia, dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau suatu perintah, betapapun beratnya, kalau yang dipanggil, yang disentuh adalah keimanan kita, maka perintah itu akan menjadi sesuatu yang menjadi ringan, karena dimensi iman yang dipanggil, yang disentuh oleh Allah. Nah, artinya perintah berpuasa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu Allah hanya menerima puasanya dari orang-orang yang beriman, dan selain itu ayat ini maknai dengan puasa adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pada penggalan yang berikutnya, setelah ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kewajiban berpuasa itu tertuang pada penggalan ayat yang berikutnya, kutiba alaikumus syiyam, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan wajibnya qisas dan wasiat kepada orang-orang yang mukallaf pada ayat-ayat yang sebelumnya. Allah Ta'ala juga memberikan kewajiban puasa dan mewajibkannya kepada mereka. Dan di sini tidak ada perselisihan pendapat mengenai wajibnya siam di bulan suci Ramadan itu. Nah, kemudian penggalan yang ketiga yang berkaitan dengan dimensi historisitas dari puasa itu sendiri, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kemudian ditafsirkan oleh Imam Al-Alusi, yang dimaksud dengan orang sebelum kalian adalah
para nabi sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud di sini adalah ahli kitab. Sedangkan menurut Al-Hasan, As-Suti, dan As-Sa'bi, yang dimaksud adalah kaum Nasrani. Nah, penggalan ayat ini menunjukkan adanya penekanan hukum penambah semangat serta melegakan hati lawan bicara, yaitu manusia. Karena suatu perkara yang sulit itu jika sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh banyak akan menjadi hal yang biasa saja. Artinya, karena puasa juga merupakan suatu kewajiban, maka akhirnya akan menjadi sesuatu yang ringan untuk dikerjakan, karena ternyata sudah dikerjakan juga oleh umat yang sebelum kita. Nah, kemudian penggalan ayat yang terakhir, yang berbunyi la'allakum tattaqun, yang berarti agar kalian bertakwa. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan dengan ringkas, maksudnya agar kalian bertakwa dari maksiat, sebab puasa dapat mengalahkan syahwat yang merupakan sumber kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita menggambarkan dalam suatu bagan gitulah ya, maka surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 itu bisa digambarkan seperti ini ya. Allah telah memerintahkan puasa kepada orang-orang yang beriman. Nah, setelah digodok melalui bulan Ramadan, ada puasa Ramadan, ada Qiyamul Lail, ada tadarus Al-Quran, ada banyak sedekah, kemudian iktikaf dan ibadah-ibadah yang lain, maka diharapkan orang-orang mukmin itu meningkat menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan kalau yang biasanya mengkaji bahasa Arab, la'alla, itu artinya kan dengan harapan, semoga. Semoga dengan berpuasa itu orang itu akan semakin bertakwa. Karena Rasulullah juga pernah mengingatkan betapa banyak orang yang puasa itu pahalanya hanya lapar dan haus itu. Karena mereka berpuasa tetapi hal-hal yang menjadi larangan, hal-hal yang seharusnya tidak dikerjakan masih tetap saja dikerjakan, maka dikatakan dia tidak mendapatkan apa-apa selain sekedar untuk mendapatkan lapar dan haus itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian bagaimana Ramadan kita ini bisa menjadikan karakter kita kemudian yang karakter yang berkualitas. Dan kalau kita mau berbicara tentang kualitas karakter seseorang, maka tidak bisa tidak ya kita kembali kepada bagaimana Al-Quran mengingatkan kepada kita sekalian bahwa orang-orang yang beriman itu, kita sekalian ini, supaya senantiasa mencontoh ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmah dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dari ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ternyata tidak semua orang yang mengaku sebagai seorang Muslim, orang yang beriman, bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan. Tetapi orang beriman dengan 3 kriterium, dengan 3 persyaratan. Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ada juga yang mendapatkan rahmah dari Allah, wal yaumal akhir, dan orang itu percaya datangnya hari akhir ya.
Jadi manusia modern sekarang banyak juga yang mengaku beragama Islam, tapi nggak begitu mantep yakin benar kalau akhirat itu ada gitu. Sehingga kadang-kadang hidupnya menghalalkan segala macam cara dan sebagainya. Kemudian kriteria yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang itu zikir ingat kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Itulah 3 kriteria Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, orang yang beriman yang bisa menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang baik bagi kita sekalian. Saya lanjutkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang selanjutnya berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan generasi yang berkualitas. Ini ada hadis Nabi yang sangat populer. Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautik. Jadi ini adalah hadis yang berbicara tentang bagaimana identitas pribadi menuju kepada pribadi yang berkarakter Islami. Jadi kita lihat di sini bahwa kehidupan manusia mengoptimalisasi potensi diri. Ternyata ada 5 hal yang harus menjadi pencermatan bagi kita sekalian. Yang pertama, sababaka qabla haramika, jagalah masa mudamu sebelum datangnya tuamu. Jadi artinya bahwa ternyata dalam hidup ini kekuatan itu penting, ya. Dan kekuatan itu lebih banyak identik kepada anak-anak muda. Ya, kita bisa melihat mereka dengan kondisi yang prima bisa berbuat banyak hal gitu. Kemudian yang kedua, wa ghinaka qabla fakrika, jagalah kayamu sebelum datangnya miskinmu. Jadi untuk mengoptimalisasi potensi pribadi, maka faktor finansial juga menjadi sesuatu yang penting, ya. Orang sering mengatakan harta memang bukan segala-galanya, tapi tanpa harta kita tidak bisa berbuat segala-galanya gitu. Ya, jadi saya kira masalah finansial ini adalah sesuatu yang penting juga dalam dakwah itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa faragaka qabla sughlika, jagalah sempatmu sebelum datangnya sempitmu. Nah, jadi kalau kita melihat manusia modern itu banyak yang sok sibuk itu, ya. Jadi selalu mengatakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan dan sebagainya. Saya pernah membaca buku judulnya Busy Dead gitu. Sibuk mati gitu. Ya, karena dia tidak menakar diri, ya, tidak menghitung diri, makanya aktivitas ini mari di-manage dengan baik. Jadi jangan sampai ketika misalnya diajak ke pengajian, diada kegiatan-kegiatan keagamaan, itu menunggu pensiun dulu gitu. Karena kita belum ngerti apakah hidup kita itu nanti sampai kepada masa pensiun kita sebagai pegawai dan sebagainya. Dan termasuk orang yang terjebak kepada logika iblis ketika senang menunda-nunda kepada suatu kebaikan. Wasihhataka qabla saqamika, jagalah sehatmu sebelum datangnya sakit, ya. Jadi secara fisik, wa hayataka qabla mautik, dan jagalah hidupmu sebelum matimu. Jadi kemudian, jadi artinya bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kekuatan, kemudian finansial, ya, kemudian kegiatan aktivitas, fisik yang baik, waktu yang tersedia, itu semuanya adalah potensi-potensi yang bisa dioptimalisasikan kalau kita di dalam mengelola itu, memanage itu, bersandarkan kepada perintah Allah, ya, kemudian ada kita termasuk mempercayai dakwah Rasul dan kitab suci, artinya akan menuju kepada jalan surga.
Tetapi kalau pemanfaatan kekuatan finansial, kegiatan fisik, dan waktu hidup itu kita banyak terpengaruh oleh perilaku iblis, maka yang menjadi adalah akan masuk neraka. Jadi saya sering mengatakan bahwa yang namanya kekayaan itu juga jalan tol untuk masuk surga, tetapi kekayaan itu juga jalan tol untuk masuk neraka gitu. Nah, jadi tinggal tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan apa yang kita miliki, apakah dengan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai profetik ya, ataukah justru kita tergoda oleh pergaulan kesekarangan, kemudian iblis dan sebagainya gitu ya. Nah ini jadi misalnya begini Bapak Ibu sekalian, betapa kasihan orang yang sudah seumur seperti ini masih dibebani dengan beban-beban tanggung jawab kehidupan. Ini juga banyak terjadi di sekitar kita. Mungkin yang menjadi anaknya tidak begitu peduli dengan apa yang ada yang dimiliki oleh ibunya, oleh orang tuanya gitu ya. Jadi birrul walidainnya itu sangat menyedihkan. Demikian juga ini gambar yang kedua. Ya, memang orang sering mengatakan ya sama tadi. Sehat bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat segala-galanya. Nah, maka oleh karena itu sekarang ini di era pandemi COVID-19 ini salam kita di samping assalamualaikum dan salam yang lain ditambah dengan salam sehat itu. Karena sekarang kita rasakan betul betapa mahalnya yang namanya kesehatan itu. Oleh karena itu sekali lagi juga mungkin kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita juga harus betul-betul memperhatikan bagaimana protokol kesehatan, bagaimana fikih-fikih kontemporer berkaitan dengan siam di masa pandemi COVID-19, tapi mungkin itu nanti akan disampaikan oleh pembicara yang lain gitu ya. Nah kemudian yang ini, orang yang kita, anak-anak kita sejak kecil sudah diajari untuk bagaimana indahnya berbagi ya. Bulan Ramadan juga bulan berbagi, bulan untuk memberikan kebahagiaan kepada fuqara wal masakin dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, orang yang selalu merasa dirinya sangat sibuk gitu ya. Untuk pengajian pun merasa sibuk gitu ya, tidak punya waktu dan sebagainya. Waktu untuk Allah belum ada dan seterusnya. Tapi ini akhirnya hanya seperti hamster itu. Hamster itu kayak tikus putih itu yang dikasihkan di dalam kotak itu dan dikasihlah mainan muter terus, tapi begitu muternya berhenti ternyata hamsternya itu sudah meninggal gitu. Itulah gambaran orang yang sok sibuk tapi ternyata tidak memanage diri dengan yang sebaik-baiknya. Nah, ujung yang terakhir adalah jagalah hidupmu sebelum datangnya mati. Kalau ada pertanyaan begini Bapak Ibu sekalian, kira-kira jawabannya apa ya? Maukah kita mati sekarang ini? Gitu. Jawaban yang paling pas apa ini Pak? Kalau ada pertanyaan, maukah kita mati pada saat ini? Mungkin jawabannya bisa macam-macam gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan saya sebenarnya ya siap, tapi istri saya belum mengikhlaskan dan sebagainya. Ya bisa iya, bisa tidak gitulah ya. Tapi yang jelas bahwa inilah yang menjadi rahasia sebagaimana pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, apa yang paling dekat dengan kehidupan manusia ternyata adalah kematian itu. Oleh karena itu, maka jawaban yang paling pas mungkin adalah pada tayangan yang berikutnya. Jadi apakah kita sudah siap untuk mati sekarang? Maka jawabannya adalah persiapan apa yang sudah kita buat, persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut datangnya maut itu ya. Jadi tidak bisa diajukan, juga tidak bisa diundurkan, tapi yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat sifat wajib Nabi atau karakter wajib Nabi, itu kita sering mengenal ada istilah sidik, tabligh, amanah, dan batonah gitu ya. Yang kalau kita derivatkan, kita rinci dalam bagaimana pribadi
yang berkarakter baik, maka yang pertama adalah bagaimana generasi karakter orang-orang yang muttaqin sebagai produk dari siam Ramadan yang pernah dikerjakan adalah orang yang hidupnya sidik atau benar atau jujur ya. Para ahli manajemen itu termasuk, karena ini kita ada rumah sakit Islam Singkil sekali itu ya. Orang mengatakan bahwa sidik itu artinya orang yang memiliki integritas kepribadian. Yang pribadinya itu utuh itu. Bahasa Banyumasanya itu uripe ora gotang gitu loh. Ya, jadi kalau saya ingat betul dulu waktu saya masih kecil, bapak saya itu cita-cita untuk saya itu simpel sekali. Mem kowe kita dongake sesuk nek tuwa dadi wong. Aja ming dadi wong-wongan gitu. Ini kelihatannya simpel tapi terjemahnya sangat luas Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak orang sekarang tuh yang ming dadi wong-wongan gitu ya. Jadi makanya ada kemudian yang mengatakan itu tua pasti dewasa pilihan dan sebagainya, itu kan gambaran-gambaran betapa banyak orang yang kelihatannya sudah tua tapi tetap saja belum memiliki integritas kepribadian. Nah, orang yang memiliki integritas kepribadian itu indikator yang pertama adalah niat yang tulus. Jadi Bapak Ibu sekalian, puasa kita, sholat kita, ibadah kita, apapun perbuatan kita, itu ternyata yang diukur oleh Allah adalah keikhlasan niat kita yang tulus karena Allah SWT. Bahkan tadi disampaikan Pak Wakil Ketua yang mungkin wakil kita di legislatif misalnya, ya kalau niatnya nggak ikhlas itu nggak dapat apa-apa. Kita jadi orang tua kalau nggak ikhlas juga nggak dapat apa-apa. Anak-anak sudah kita didik dengan baik, tapi ternyata nanti justru menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya. Itu banyak ada terjadi di sekitar kita. Nah, termasuk juga yang jadi ketua RT, yang jadi apalagi gitu lah ya. Itu kalau kita nggak ikhlas adanya cuma digerenengi orang. Termasuk juga Bapak Ibu yang jadi tenaga medis, paramedis di rumah sakit dan sebagainya. Kalau nggak ikhlas nggak dapat apa-apa tuh. Adanya cuma digerenengi sama pasien itu ya. Makanya kalau kita ikhlas maka hidup ini akan menjadi nikmat. Dan yang kedua bisa berpikir alternatif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang jujur itu bisa melihat persoalan-persoalan yang berkembang ya. Dia bisa, contohnya misalnya ketika dalam pandemi COVID-19 ini banyak orang yang sambat, banyak orang yang ngersulo karena usahanya banyak yang gurung tikar dan sebagainya. Tapi ada orang yang justru bisa berkembang ketika dalam kondisi pandemi COVID ini. Ini orang yang bisa berpikir alternatif ya. Kemudian juga orang yang senantiasa berbicara yang benar. Al-Quran memberikan beberapa istilah tentang bagaimana bicara yang baik itu. Kaulan balighon, kaulan maisuron, kaulan karima dan sebagainya. Ya, itu artinya apa? Memang pembicaraan itu penting. Mangka nayuk minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah fal yakul khairan, maka dia akan berbicara yang baik. Atau lebih baik diam kalau tidak bisa bicara yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang jujur adalah mereka yang memiliki sikap yang terpuji, sehingga terus akhirnya perilaku yang dilakukan adalah bisa menjadi teladan bagi lingkungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang aktif di persyarikatan, di kegiatan dakwah dan sebagainya, hendaklah bisa sebagaimana tadi memiliki perilaku yang mencontoh kepada Nabi, sehingga pribadi kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, sedangkan bentuk-bentuk sidik atau kejujuran itu, sidik al-hadis ya, benar di dalam perkataan, benar di dalam muamalah, sidik al-muamalah dalam pergaulan, sidik al-azm benar dalam kemauan, sidik al-wa'ad ya dalam janji, kemudian juga sidik al-hal, sidik benar di dalam kenyataan ya. Kasus nyatanya itu benar. Kemudian yang kedua, yang namanya amanah atau terpercaya ya, itu biasanya diartikan dengan tanggung jawab. Saya sering mengatakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, penyakit yang paling besar, paling dirasakan oleh kita bangsa Indonesia,
itu adalah penyakit yang namanya distrust itu ya. Distrust itu rasa saling tidak percaya. Dan penyakit distrust ini, rasa saling tidak percaya ini terjadi pada institusi yang paling besar namanya negara, sampai kepada institusi yang paling kecil namanya rumah tangga kita. Ya, saya sering menyampaikan guyon, misalnya ada seorang ibu yang ketika bilang sama anaknya, Le, pokoknya bapakmu kondo powe joko percaya le, bapakmu mungkin do bosan ngerti ra gitu. Aku mbiyen ora didobosi ora-ora nek dadi bojone. Itu kan dadi apa? Tapi bapaknya ya enggak kalah cerita juga. Le, napa Pak? Aku mau bar padu karo ibumu to. Sing bener bapak apa ibuku, sing leres bapaknya 20.000-nya. Nah, ini kan artinya juga jadi provokator juga. Dan yang namanya anak pun sekarang ada kecenderungan betapa banyak anak yang tidak bangga apapun profesinya orang tuanya itu. Banyak ngemengke gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini persoalan yang berkaitan dengan distrust ini, bagaimana membangun kepercayaan itu. Ya sekarang misalnya yang jadi presiden tidak percaya dengan MPR, yang MPR tidak percaya dengan itu bulet itu ya. Karena apa? Memang penyakit yang paling saya rasakan adalah yang namanya distrust itu. Rasa tidak saling percaya itu. Akhirnya hidup menjadi sulit, hidup menjadi penuh beban dan sebagainya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan ya. Jadi amanah atau tanggung jawab itu, maka tadi yang penting adalah pertama trust, yang kedua cepat tanggap ya. Yang ketiga adalah ini Bapak Ibu sekalian, kita ini umat Islam ini sering dikritik tidak memiliki akurasi data yang proporsional gitu. Jadi kalau misalnya masalah peta dakwah dan sebagainya, alangkah bagusnya kalau angka-angkanya itu secara kuantitatif, bukan kualitatif gitu ya. Jadi ini kadang-kadang ya misalnya jumlah orang yang semakin menjauhkan dari agama itu bukanlah kualitatif tapi kuantitatif. Itu ada angka yang pasti itu. Dan yang terakhir amanah berkaitan dengan disiplin. Saya mencermati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, amal usaha yang kita miliki yang bisa berjalan dengan baik adalah karena dibangun, dikuati oleh pribadi-pribadi yang memiliki kedisiplinan tinggi. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi sesuatu yang perlu kita catat, perlu kita cermati gitu ya. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di dalam dunia hidup kita ini, maka amanah yang seperti apa yang harus menjadi catatan bagi kita ya. Mengembalikan seperti keadaan semula ya, menjaga rahasia baik rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, bahkan rahasia negara. Tidak menyalahgunakan jabatan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun orang lain, kemudian menunaikan kewajiban dengan yang sebaik-baiknya, kemudian memelihara nikmat yang diberikan Allah seperti umur kita, kesehatan kita, harta kita, ilmu kita, anak-anak kita, dan juga berbagai kenikmatan yang lain. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karakter yang berikutnya adalah istiqomah atau teguh pendirian. Sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sekarang ini, orang harus senantiasa istiqomah, baik dalam hatinya, lesannya, maupun di dalam perbuatannya. Orang istiqomah akan siap menghadapi berbagai cobaan. Istiqomah menjadikan orang siap menghadapi masa depan, terhindar dari rasa takut dan sedih yang mendalam, yang berkepanjangan, yang justru tidak menjadikan pribadi kita pribadi yang optimis gitu ya. Orang istiqomah akan dilindungi Allah dan akan mudah mencapai sukses di dalam berbagai usaha, berbagai hal yang dikerjakannya. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, maka yang selanjutnya adalah iffah, menjaga diri dari hubungan bebas dan pergaulan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, menjaga diri dari meminta-minta gitu ya, menjaga diri dari membuat orang tidak percaya pada kita seperti kita senang berbohong ya, ingkar janji, khianat dan seterusnya. Jadi memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkan kita. Untuk itu
kita harus selalu berusaha menjauhkan dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, yang berikutnya adalah mujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ada upaya mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kita kepada Allah, baik hambatan yang sifatnya internal dari hati kita maupun hambatan dari eksternal, mungkin dari lingkungan kita. Nah, apa kita mujahadah dalam hal apa? Kita bersungguh-sungguh dalam hal apa? Ada beberapa catatan, ya. Pertama, kita supaya bersungguh-sungguh dalam melawan jiwa yang selalu mendorong melakukan hal-hal yang negatif, keturakan kepada Allah, hawa nafsu yang tidak terkendali yang selalu ingin melakukan yang negatif dan yang dilarang Allah, setan yang selalu menggoda manusia untuk mengikuti nafsu yang berakibat lupa kepada Allah, hati yang di dalamnya bersemayam kecintaan terhadap dunia yang berlebihan sehingga mengalahkan kecintaan kepada akhirat, orang kafir dan munafik yang selalu berusaha orang lain mengikuti jejaknya. Kemudian kita juga harus sungguh-sungguh melawan perilaku kemaksiatan dan kemungkaran yang selalu merugikan diri dan orang lain di sekitar kita. Bahkan mereka menghambat orang lain untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, apa karakter berikutnya yang harus kita kembangkan adalah malu untuk melakukan yang negatif, ya. Malu merupakan sifat dan perasaan yang menimbulkan keengganan untuk melakukan sesuatu yang rendah dan tidak baik, gitu, ya. Al-haya minal iman, bahkan dikatakan rasa malu itu adalah sebagian dari iman, keimanan kita. Rasa malu merupakan sumber kebaikan dan unsur kemuliaan dalam setiap tindakan, gitu. Ya, kalau orang sudah tidak punya malu, apa saja bisa dikerjakan. Meliputi malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, dan juga malu kepada orang lain. Dan rasa malu merupakan refleksi dari iman, yang tadi saya sampaikan. Malu menjadikan kontrol bagi kegiatan yang negatif, dan jika tidak punya malu, orang menjadi bebas melakukan apa saja yang diinginkan oleh nafsunya itu. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kaitannya dengan karakter yang cukup membanggakan. Kebetulan ada tokoh dari Banyumasan juga, gitu, ya, Pak Panglima Besar Jenderal Sudirman, gitu. Ini dulu juga penggerak dakwah di daerah Cilacap, gitu, ya, Bapak-Bapak sekalian, ya, yang beliau sangat istiqomah. Ada istilah yang sangat terkesan. Beliau katakan, korbankan karirmu demi anggotamu, tapi jangan korbankan anggotamu demi karirmu. Nah, ini saya sampaikan hal yang seperti itu. Ada yang komentarnya, itu kan zaman dulu, Pak. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak cocok lagi, ya. Saya kira yang namanya kebaikan itu sifatnya abadi, ya. Nilai-nilai kebaikan senantiasa berjalan sesuai dengan yang artinya tidak menjadi lapuk karena waktu dan sebagainya, ya. Bahwa kepemimpinan jangan sampai mengorbankan anak buah dan sebagainya, itu kan sesuatu yang memang harus senantiasa diperjuangkan. Tadi sambutan dari Pak Samsul juga nyinggung juga sedikit masalah politik dan sebagainya. Bagaimana politik ke depan itu politik ada fatsun politik, gitu, ya. Politik yang punya etika, gitu, jangan menghalalkan segala macam cara dan sebagainya. Dan itulah yang akan menjadi perjuangan kita ke depan supaya, ya, kita tetap tegar dan semoga sekali lagi bahwa dengan puasa Ramadan kita akan bisa memperbaiki perilaku kita, akan memperbaiki karakter kita, dan insya Allah nanti ketika suatu saat kita dipanggil oleh Allah, insya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Nah, saya kira itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, Saudara moderator yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada dialog kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Hamim Zarkasi yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon izin Dr. Hamim, di sini sudah masuk beberapa penanya. Sebentar.
Mas. Oh iya. Ini penanya pertama dari Umi Yuyum. Pertanyaannya dari Umi Yuyum, begini Ustadz. Tadi dikatakan bahwa perintah puasa sudah dilakukan sejak Nabi Adam. Mohon penjelasan bagaimana cara puasa zaman Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Apakah sama dengan puasa yang kita lakukan atau beda? Jazakumullah khair. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi hampir semua Rasul diperintahkan untuk berpuasa, dan juga Nabi termasuk sholat juga, itu juga hampir semua perintah kepada para Nabi. Hanya kaifiat dan tata caranya masing-masing Rasul itu berbeda. Gitu. Itu nanti dijelaskan di dalam Al-Baqarah 187 itu ya. Jadi bagaimana ketika asbabun nuzul dari ayat itu kan berkaitan dengan ada orang yang akan menanyakan kepada Rasulullah karena pada malam Ramadan, maaf orang ini berhubungan dengan istrinya, dia khawatir itu boleh apa tidak, karena kalau puasa dari Nabi Isa, Nabi yang sebelumnya itu, kalau sudah itu artinya kalau sudah tidur sudah tidak boleh lagi sahur dan sebagainya gitu ya. Nah sehingga hal-hal yang seperti itu ditanyakanlah kepada Rasulullah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya ternyata di malam hari kumpul dengan istri juga boleh, kemudian setelah tidur juga masih boleh makan lagi, yang penting belum sampai waktunya fajar siti dan sebagainya gitu. Jadi termasuk juga nanti puasanya perintah daripada Nabi Adam kepada anaknya misalnya gitu kan juga ada ketika jangan mendekati sesuatu buah dan sebagainya yang diberikan perintahkan pada Adam itu ya, puasanya misalnya Adam silakan kamu nikmati seluruh fasilitas kenikmatan yang ada di surga ini, tapi jangan kamu dekati buah itu gitu ya. Nah, termasuk juga nanti perintah puasa yang lain dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa memang semua nabi diperintahkan puasa, tetapi kaifiat atau tata caranya itu berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dan bagi kita itu ternyata tidak terlalu penting untuk mengetahui bagaimana puasanya umat pada nabi-nabi yang sebelumnya. Itu yang penting kita percaya saja bahwa mereka ada perintah. Sama juga nanti bagaimana sholatnya umat nabi-nabi yang sebelumnya gitu. Karena peragaan sholat yang 5 waktu itu kan pas Isra Mi'raj itu dan seterusnya gitu. Nah itu juga sholatnya seperti apa untuk umat yang sebelumnya, kita juga tidak harus tahu, tapi ya kita meyakini saja bahwa ada perintah juga kepada mereka ya, dan kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita itu. Saya kira komentar saya itu pada Bu Umi Yuyun ya, pertanyaannya itu saya kira kembalikan pada Mbak Moderator, monggo. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Baik, tadi yang kedua ada penanya raise hand, Pak Faizin. Assalamualaikum Pak Faizin. Ya. Meeting edit 774. Oh, 774. 774 277 1658. Tidak ada. Oke. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau bisa ditulis di chat. Silakan. Tafadhol. Adakah yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Sudah. Ada sudah. Ya. Baik, jika tidak ada,
Ini saya dapat titipan dari Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid kepada Assalamualaikum Pak Nasudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz untuk menyampaikan. Bisa terdengar suara saya? Tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Hormat Bapak narasumber pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal dan semua hadirin juga hadirat, ada hadir in, ada hadir out, Hadir out. Terpental namanya, bahasa ilmiahnya terpental. Yang di luar Zoom itu yang hadirat, yang hadir in. Selaku Ketua Majelis Tarjih, kami mengucapkan terima kasih terutama kepada narasumber dan kepada moderator pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal yang telah memberikan kepada saya, kepada kami. Ya. Ini kami hanya menyampaikan surat keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 734 tahun 2021 yang telah diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2021. Yang intinya bahwa dalam surat keputusan tersebut memutuskan tentang keputusan Munas Tarjih ke-31 tentang perubahan jadwal waktu sholat subuh yang tadinya adalah 20 derajat menjadi 18 derajat. Dari min 20 derajat kurang lebih karena 1 derajat adalah 4 menit, maka bergeser kurang menjadi min 18 menit, maka waktu subuhnya adalah mundur 8 menit. Jadi kalau di total antara waktu terbit ya yang tadinya adalah 80 menit sebelum waktu terbit menjadi 72 menit, 1 jam 12. Keputusan tersebut juga memerintahkan kepada semua pimpinan Muhammadiyah dari yang atas sampai tingkat ranting termasuk kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk mentaati keputusan tersebut. Jadwal waktu sholat subuh yang dikoreksi mundur 8 menit. Istilahnya plus 8 menit dari yang sekarang. Karena bahasa maju mundur itu persepsinya nanti beda-beda. Jadi adalah plus 8 menit dari jadwal waktu sekarang. Kemudian dari atas maupun sampai tingkat tertinggi diminta untuk mensosialisasi keputusan tersebut kepada warga Muhammadiyah. Karena dengan atau mundurnya 8 menit plus 8 menit dari waktu jadwal yang selama ini dipakai, maka punya konsekuensi ibadah-ibadah yang utama adalah tentu ibadah sholat subuh. Ibadah sholat subuh yang tadinya misalnya sekarang misalnya 4.32 waktu Indonesia Barat itu sudah subuh, ini misal saja di Tegal. Maka dengan putusan tersebut jadwal waktu sholat subuh adalah jam 4.40 menit. Kemudian ibadah yang kedua yang bersangkut paut dengan itu adalah tentang berakhirnya ibadah Lailatul sholat Qiyamul Lail atau juga sholat witir
Dan yang terpenting menjelang Ramadan ini adalah tentang mulainya orang berpuasa. Bahwa perlu kita ketahui sesuai dengan surat Al-Baqarah 187, puasa, apapun puasanya, puasa sunnah, puasa wajib, termasuk puasa Ramadan ini adalah dimulai sejak terbitnya fajar shidik, atau juga dengan kata lain adalah waktu sholat subuh. Nah, dengan datangnya waktu sholat subuh di tengah masyarakat, dengan plus 8 menit ini, dihimbau agar warga Muhammadiyah juga bisa untuk ya antisipatif dan menghargai lah. Jangan terlalu demonstratif. Misalnya di satu masjid ikhwan kita mengumumkan imsak, lantas kemudian kita tidak perlu kemudian menjawab di speaker masjid misalnya belum imsak. Nanti kalau seperti ini kejadiannya, maka di tengah masyarakat akan terjadi keresahan. Ini Muhammadiyah kok ibadahnya selalu pengen enak sendiri, suka motong-motong, sholat kunut tidak ada, kemudian dan Jumat cuma 1 kali, semuanya serba dikurangi. Nah, termasuk jadwal sholat yang seharusnya 14 jam misalnya, maka kemudian menjadi 14 jam min 8 menit. Nah, kan repot. Maka diharapkan sosialisasi ini juga bisa menghindari kesalahpahaman, sekaligus juga meyakinkan kepada warga Muhammadiyah khususnya untuk bisa mentaati. Karena sebagai catatan, di Mesir saja, di sana ditetapkan waktu sholat subuh itu adalah min 19,5. Sejak tahun 1984 sudah ada koreksi. Dikoreksi menjadi 14,5, min 14,5. Tetapi sejak tahun 84 konon sampai hari ini mayoritas masyarakat Mesir masih menggunakan min 19,5. Nah, apakah nanti Muhammadiyah juga akan seperti itu? Artinya Muhammadiyah sudah mensosialisasi, tapi ternyata di warga Muhammadiyah tidak ditaati. Seperti kejadian pandemi ini. Dari PP Muhammadiyah sudah berseru, sudah istilah tanda kutipnya mati-matian menyerukan agar warga Muhammadiyah tidak sholat taraweh di musola atau masjid, tapi cukup di rumah. Idul Fitri tidak perlu di lapangan, tapi cukup di rumah. Tapi kenyataannya kan berapa persen yang kemudian benar-benar mentaati putusan tarjih itu. Jadi secara singkat intinya kami mengharap kepada rekan-rekan semuanya, segenap pimpinan dan juga warga Muhammadiyah, dengan keputusan itu mari kita taati, dan cara gampangnya itu kalau perlu jadwal sholat itu dirubah, khusus waktu subuh ya, jangan salah paham, bukan seluruh waktu sholat, tapi khusus sholat waktu subuh. Kalau sementara masih menggunakan jadwal lama, tolong di print atau di apa, ditulisi khusus sholat subuh plus 8 menit, agar musola-musola masjid yang dikelola Muhammadiyah itu bisa melaksanakan itu. Sementara itu saja, barangkali nanti ada usulan atau apa yang perlu disampaikan, insya Allah semampunya saya untuk tidak nanti menyampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Pak Nasudi yang telah mensosialisasikan tentang keputusan tarjih salat subuh. Untuk selanjutnya saya bacakan penanya dari atas nama Redmi 9. Assalamualaikum. Dalam bab kaifiat salat tarawih, manakah yang lebih utama antara 2 rakaat salam dan 4 rakaat salam? Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi kalau yang di persyarikatan kita itu lebih mengutamakan yang 4-4-3 gitu ya. Tanpa harus menyalahkan yang 2 gitu. Nanti mungkin dari Tarsif Samjad, tapi intinya itu bahwa kita lebih
lebih mensosialisasikan taraweh yang rakaatnya itu 4-4-3 ya. Tapi kalau misalnya ada yang berpendapat untuk 2, saya kira juga itu sesuatu yang dibolehkan juga gitu. Tapi kita lebih menggunakan yang 4-4-3. Itu Mbak Moderator, jawaban saya. Jadi sekali lagi sekaligus ini ya kaitannya dengan tadi, saya kira ingat betul dari apa yang disampaikan dari Majelis Tarjih dan Tajdid tadi, yang kaitannya dengan supaya warga persyarikatan ini memperhatikan betul apa yang menjadi ketetapan dari dari PP Muhammadiyah. Ya. Beberapa hari yang lalu kebetulan saya ngisi khutbah di Balai Kota Jogja, ketemu dengan Pak Wakil Wali Kota, terus cerita-cerita ini nanti kalau nggak hati-hati jangan nanti umat mengira Ramadan besok ini dikira sudah pandemi COVID-19 itu sudah mulai sepi gitu. Padahal sekarang mungkin sedang berkembangnya sangat masif itu. Artinya apalagi juga dengan kita istilah sering mendengar istilah ada new normal dan lain-lain gitu ya. Padahal new normal itu kan sesuatu yang masih belum ada gitu. Artinya justru masih perkembangannya masih sangat masif sehingga protokol kesehatan harus dijaga betul, kemudian himbauan-himbauan tentang kegiatan itu harus dijaga betul ya. Jangan sampai kita hanya sekedar ingin memuaskan keinginan kita, kerinduan kita dengan bagaimana Ramadan yang begitu sejuk, begitu gemerlapan dengan banyak kegiatan, tetapi dalam kondisi pandemi COVID seperti ini memang kita harus mengurangi, bisa termasuk menahan nafsu kita untuk bagaimana keinginan berkumpul dan sebagainya. Saya kira itu tambahan saya, Pak. Terima kasih. Baik. Ini berlanjut ke pertanyaan ketiga, Geus. Dari PCM Slawi. PCM Slawi bertanya, bolehkah mengatasi distrust antara pihak-pihak yang bersengketa, terutama dalam masalah hukum, dengan cara mubahalah? Ya, jadi sekarang ini kan sedang ngetren ya. Jadi kalau kira-kira dengan cara hukum positif yang berlaku mentok, terus banyak yang mengajak untuk mubahalah itu. Sebenarnya memang dalam tuntunan agama memang ada penyelesaian, lalu kalau sudah saling ngeyel ya tinggal dengan mubahalah itu. Supaya nanti ada kepastian hukum yang ditentukan oleh yang menciptakan kita gitu ya. Cuma kita memang sebenarnya akan lebih bagus kita di negara hukum ini ya kalau bisa persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan sesuai dengan hukum formal, hukum positif ya. Jadi kalau istilahnya dalam bahasa hukum yang berlaku di suatu negara namanya hukum positif. Jadi akan lebih bagus kalau kita menggunakan hukum positif yang berlaku di negara itu. Tapi kalau memang itu juga dipandang ada ketidakadilan, ada ketidakpuasan dan sebagainya, itu mubahalah itu ya sesuatu yang ada perintahnya di dalam ajaran Islam gitu. Tapi sekali lagi kita sebagai orang warga Muhammadiyah akan lebih bagus dengan pendekatan dengan hukum positif kita. Artinya kita selesaikan dengan proses hukum sebagaimana yang ada di Indonesia ini gitu ya. Itu akan jauh lebih bermartabat, jauh lebih menghormati orang lain dan sebagainya, dan juga kita kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tetap harmonis itu. Itu komentar saya, Mbak. Jadi memang ada, boleh dengan mubahalah itu. Monggo. Baik, terima kasih pada Dr. Haji Hamim yang telah memaparkan berbagai materinya, dan terima kasih juga kepada seluruh penanya hari ini yang telah memberikan pertanyaan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berhubung waktunya sudah malam, di sini kami persilahkan kepada Ustadz Syamsul Huda untuk memberikan tambahan atau tanggapan. Tafadhol.
suaranya, Ustadz. Suaranya masih mute. Nah, oke. Oke, sudah kedengaran ya, Mbak? Sudah, Mbak. Ini bukan tambahan ini apa ya? Ya bisa pertanyaan, bisa usulan, Pak Dokter. Ya, ini mumpung ada dari pimpinan pusat, ya. Terus terang mundurnya waktu subuh ini kan bagi orang awam memunculkan pertanyaan. Iya. Dan mesti disampaikan oleh institusi yang punya otoritas seperti itu. Nah, di Muhammadiyah memang ada majelis tarjih yang punya otoritas terhadap hal itu. Iya. Tapi kalau dunia ilmu falak kontemporer ya, atau ilmu hisab, saya pikir metodologi dan mungkin hasil hitungan antara majelis tabligh, majelis tarjih dengan lajnah falakiyah NU atau bahkan MUI bisa jadi hasilnya sama, Ustadz. Ya. Alangkah baiknya menurut saya ya kalau misalnya PP bisa melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia ya tentang perhitungan falakiyah ini ya. Nah, kalau semuanya sepakat, semuanya sama hitungannya kan bisa disosialisasikan secara bersama-sama. Kecuali kalau memang hasilnya berbeda, ya seperti ya kalau puasa kan sebenarnya perbedaan metode ya ketika kita menentukan awal Ramadan maupun awal Syawal ya. Tapi kalau ini kan sebenarnya untuk waktu sholat kita sudah sama-sama menggunakan hisab ya. Apa memang ada beda perhitungan antara Majelis Tarjih dengan Lajnah Falakiyah NU ataupun Majelis Ulama Indonesia sehingga kemudian Muhammadiyah mengumumkan sendiri ya, tidak bersama-sama. Kira-kira begitu pertanyaan saya, Pak Dokter. Matur nuwun. Jadi sebenarnya ya bukan isu ya, suara-suara tentang subuh kita itu kegasian itu sebenarnya sudah lama sebenarnya. Ya artinya suara-suara dari para pakar falak gitu ya, itu sudah merasakan keresahan bahwa subuh kita kegasian itu. Dari kelompok-kelompok muslim tertentu sudah banyak yang bicarakan itu, cuma memang yang secara melegalkan kemudian keputusan organisasi kemudian dikatakanlah disampaikan keluar itu memang baru Muhammadiyah gitu. Nah, saya kira mungkin kalau saran Pak Samsul ya nanti mungkin akan saya sampaikan ke PP atau ke Majelis Tarjih supaya kebetulan salah satu ahli falaknya Profesor kan teman saya di UIN juga gitu, nanti bisa mungkin dia bisa juga suatu saat dimintai ya mungkin diundang khusus gitu untuk janjane piye to gitu. Jadi supaya ya sebenarnya ya banyak hal kalau efek itu jelas banyak hal lah masalah. Jadi saya sering menyampaikan bahwa nanti ya kalau misalnya sudah masjid-masjid kita kemudian ada yang dari orang lain adzan kasih dulu kemudian mereka mengimami dulu kan juga ada persoalan juga gitu ya. Termasuk juga misalnya ya sebenarnya kalau di masyarakat kita, saya kebetulan kan juga orang Kebumen ya Mas, orang pinggiran ya ngerti lah bahwa sing jenenge salat asar jam 4:30 barang itu ya salat subuh jam 5 esok barang atau 5:30 itu ya banyaklah terjadi di masyarakat kita. Tapi ketika kemudian keluar fatwa kemudian menjadikan debatable dan itu yang menjadi persoalan. Tapi sebenarnya kalau masyarakat kita itu hal seperti itu sudah banyak mereka kerjakan. Cuman ketika itu terlembagakan, kemudian ya dilalai ya yang mengeluarkan fatwa kayak Muhammadiyah gitu, sehingga memang di masyarakat nanti akan banyak polemik lah gitu. Ya kita kan misalnya kemarin ketika misalnya di sholat id di lapangan dan di masjid aja, ya lama juga kita sudah saling memahami, sudah bagus lah ya, artinya sudah saling menjaga diri, sudah saling memahami dan sebagainya. Tetapi memang ini sesuatu yang masih sangat baru dan kebetulan besok ini kan awal pertama Ramadan kita ketemu dengan keputusan untuk subuh mundur 8 menit ini. Memang nanti akan banyak. Kalau di Yogyakarta memang riak itu tidak terlalu besar Mas, artinya
mana masjidnya Persyarikatan itu kan jelas, dan kemudian nanti Kauman juga bisa memberikan motivasi dan sebagainya. Mungkin memang kalau di daerah-daerah seperti di Tegal dan sebagainya, memang ini ya akhirnya Pak Samsul dan teman-teman itu bagaimana wisdomnya dakwahnya itu monggo lah gitu, yang tahu lapangan seperti apa ya malah jenengan itu gitu. Artinya bagaimana bil hikmahnya itu kayak apa gitu, artinya bahwa ini keputusan organisasi harus kita kerjakan. Nah, sedang bagaimana, makanya tadi kalau tarjih dan tajdid mungkin bicara tentang hukumnya dan seterusnya, nah majelis tabligh itu nantilah yang akan banyak mengformula supaya nanti bisa diterima masyarakat dengan tidak ada gejolak dan sebagainya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti segera ada tuntunan yang akan memberikan menjadi buku saku kita untuk bisa menjelaskan. Tapi tadi kalau usul memang nanti ya mudah-mudahan kok akhirnya misalnya kalau Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama dan sebagainya dengan kajiannya nanti akhirnya ketemu ya sudah, artinya selesai gitu. Tapi kalau misalnya itu belum ya saya kira itu nanti memang masih menjadi tantangan dakwah kita ke depan supaya bagaimana ud'u ila sabili rabbika bil hikmahnya ini kita bisa optimalisasikan dengan wisdom, tidak menjadikan persoalan dan sebagainya, dan insya Allah perbedaan-perbedaan itu nanti akan bisa saling kita pahami lah gitu ya. Saya kira itu Pak Samsul komentar saya ya. Jadi monggo lah nanti kalau apa yang terjadi di daerah ya pusat hanya memberikan rambu-rambu, tapi implementasi realnya ya teman-teman yang di daerah lah yang tahu betul bagaimana kondisi di lapangan itu. Saya kira ngoten nggih Pak Samsul nggih. Nggih, matur nuwun. Baik, ini ada ya. Ini ada satu penanya lagi dari Syaiful Umam Hamasyi, Ustadz. Bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik. Makanya sebenarnya kalau kita ini, saya selalu menyampaikan ada bulan Rajab, itu kita diingatkan kepada ada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian hikmah dari Isra Mi'raj itu kan salah satunya, kalau dilihat dari aspek waktunya, 1 bulan setelah itu kita diingatkan akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga memang peringatan Isra Mi'raj biasanya dijadikan untuk sebagai entry point, cara kita masuk kembali, mempertimbangkan, menghitung lagi hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan yang akan kita hadapi, termasuk misalnya yang masih punya hutang ya segera di sahur dan sebagainya gitu ya. Ya, hanya barangkali yang mungkin menjadi pertanyaan begini, kalau bagi Persyarikatan Muhammadiyah itu kan punya pendapat kalau ibu-ibu yang hamil atau yang menyusui gitu ya, itu ketika dia tidak berpuasa itu tidak perlu mengqadha di hari lain, cukup dengan membayar fidyah gitu. Nah, sehingga kalau dalam hal yang seperti ini kira-kira siapa itu yang sampai bulan Rajab kok bulan Sya'ban kok masih punya hutang? Makanya biasanya kan menjadi pertanyaan sebenarnya di bulan Syawal itu mendahulukan nyaur atau mendahulukan sunnah puasa Syawal itu kan pendapat juga bermacam-macam gitu ya. Tapi kalau sekali lagi misalnya kalau ada kaidah fikih yang mengatakan ya wajib didahulukan misalnya. Tapi juga ada yang mungkin kalau di masyarakat kita di Jawa Tengah itu kan ada puasa apa namanya bodo kupat apa gitu lah. Artinya memang setelah membatalkan puasa pada 1 Syawal, tanggal 2 langsung sampai tanggal 7 itu langsung untuk puasa Syawal gitu. Itu juga praktek di masyarakat kita. Nah, jadi kalau misalnya kalau betul ada orang yang sudah masuk Ramadan lagi masih belum mengqadha puasanya, ya mudah-mudahan Allah mengampuni, dan ya tetap aja kalau misalnya setelah hari raya mudah-mudahan masih dihitung lagi aja lah untuk di sahur itu ya. Karena sebenarnya kan Islam kan tidak memberatkan. Kalau memang betul-betul tidak bisa untuk
mengqadha di hari lain, kan ada alternatif lain yang namanya membayar fidyah itu ya. Oleh karena itu, makanya kita yang keberimanan kita itu kan yang ngukur kita sendiri. Meskipun kita kelihatannya sehat, kita kelihatannya tidak ada penyakit dan sebagainya, tapi kalau medis mengatakan memang nggak bisa puasa karena penyakitnya, kalau puasa itu nanti malah penyakitnya makin parah, makin dan sebagainya, kan dia tidak perlu puasa, dia cukup untuk membayar fidyah gitu. Tapi yang penting adalah memang itu penjelasan dari yang punya kompeten di bidang itu gitu ya. Tapi kalau misalnya bapak-bapak biasanya kalau punya utang nyaurnya cepat lah karena utangnya kan tidak banyak gitu ya. Nah kalau ibu-ibu yang makanya kalau saran saya yang paling bagus ya pokoknya di bulan, kalau bisa bulan Syawal itu nyawal dan nyaur puasa itu sudah diselesaikan di bulan Syawal itu, sehingga nanti tidak menjadi beban untuk pada bulan-bulan yang berikutnya. Komentar saya itu Mbak Moderator ya, jadi akan lebih bagus kalau mengqadhonya dipercepat di begitu selesai itu ya. Baik, ini semakin malam semakin semangat ini. Masya Allah banyak penanya. Saya bacakan lagi ya Ustadz, dari Ibu Nuraini dari Majelis Kesehatan PDA Kabupaten Tegal. Assalamualaikum, mohon bertanya Us, bagaimana tanggapan pimpinan pusat tentang polemik pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tentang hadiah tanah dari pemerintah yang konon kabarnya tanah sengketa? Apakah hal itu sudah sesuai dengan karakter Muhammadiyah? Ya, jadi ini pertanyaan yang ya sebenarnya ini menjadi konsumsi di WA itu kan sudah sangat sangat ramai gitulah. Tapi yang penting adalah kalau sebagian besar di PP itu sebenarnya untuk menganjurkan untuk tidak memanfaatkan itu karena nanti akan menjadi persoalan di kemudian hari lah ya gitu, supaya kita lebih berhati-hati dan asumsi kita bahwa Muhammadiyah sekian lama itu kemandiriannya itu sudah terbukti lah ya, artinya tidak terlalu membutuhkan banyak dari bantuan-bantuan yang mengikat seperti itu. Jadi akan lebih bagus, kita lebih senang kita adalah swadaya dari anggota dan sebagainya, itu yang ada. Jadi memang ini ada orang sering mengaitkan dengan unsur politisnya lebih besar gitu. Nah sehingga kalau menurut teman-teman itu ya lebih baik tidak usah lah itu, artinya apalagi ada asumsi yang mengatakan jangan-jangan nanti justru kita nanti akan dibenturkan dengan pemakai orang yang menggunakan tanah itu sekarang itu, artinya itu kan kondisinya kondisi konflik gitu ya. Jadi artinya nanti kita akan menjadi konflik horizontal dengan masyarakat yang sudah penggarap tanah itu, dan itu saya kira bukan merupakan sesuatu yang bijak dikerjakan oleh persyarikatan itu ya. Jadi harus dicek betul, jangan-jangan itu adalah tanah yang sengketa, kemudian sekarang sudah banyak juga yang memanfaatkan itu gitu ya. Nanti bagaimana cara membentikan mereka, dan akan banyak persoalan itu. Jadi kalau banyak yang menyarankan dari PP itu supaya tidak, kita sendiri juga belum tahu sejauh mana tawaran itu sebenarnya sejauh mana, kan biasanya kan lebih ramai di media daripada apa yang sudah terjadi gitu. Jadi komentar saya itu aja Mbak itu. Baik, ini terakhir Ustadz, penanya terakhir dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Pangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembayaran fidyah itu sama siapa ya, dan bentuknya uang atau makanan? Terima kasih. Ya, jadi kalau Muhammadiyah ngambil praktisnya saja, hanya dikatakan senilai dengan fidyah kalau nggak salah 0,6 kilo atau berapa itu, coba nanti dicek ya. Jadi artinya harga senilai itu minimal. Tapi kalau yang namanya fidyah itu batas minimal, artinya pemberian yang lebih banyak dari itu jauh lebih utama. Tapi setidak-tidaknya itu, diberikan kepada siapa? Ya lebih banyak diberikan kepada fuqara wal masakin. Makanya kalau bisa juga diberikan ke panti asuhan kita, bisa diberikan kepada anak-anak kita yang misalnya punya
di pesantren kita, di tempat kos mereka, atau di siapa sajalah yang menurut kita itu layak untuk mendapatkan itu. Dan tentang teknik penyerahannya itu ya anu saja, misalnya kalau orang yang sedang menyusui kan kira-kira akan 1 bulan dia akan sudah menghitung 1 bulan full dia tidak akan puasa gitu, sehingga nanti bayar fidyahnya bisa sekalian gitu, artinya 30 hari jadikan 1, bisa per hari ketika tidak puasa membayar fidyah, itu teknis saja, tapi intinya adalah yang penting bahwa kesadaran kita bahwa kita ini tidak puasa, kemudian tidak mengqadha di hari lain, cukup membayar fidyah. Nah itu tadi, jadi siapa yang mendapatkan ya fuqara wal masakin, kemudian juga mungkin ada anak yatim di sekitar kita dan seterusnya. Tapi tadi yang saya sampaikan, 0,6 kilo itu adalah batas minimal, dan kita juga harus menjadi orang yang lebih berbuat yang terbaik kepada orang lain. Jadi misalnya kalau kita memberikan beras, ya beras yang kita berikan untuk membayar fidyah, minimal kualitasnya juga sama dengan yang kita konsumsi gitu. Jadi jangan karena merasa toh diberikan orang tidak mampu ini beras jelek pun sudah cukup, saya kira itu tidak. Dan juga yang kedua, ya kalau misalnya kita memberikan hanya seharga beras 0,6 kilo saja, itu kan kemudian apa ya tidak ada lauknya gitu loh. Itu sehingga itulah yang saya katakan tadi, supaya lebih besar dari itu, maksudnya apa? Di samping untuk makanan pokok sebesar 0,6 kilo itu, juga ditambah dengan yang namanya orang makan kan juga butuh dengan lauk pauk yang enak. Nah, disitulah kelebihan yang harus kita kerjakan itu, sehingga kelayakannya ya monggo dihitung sendiri. Kalau misalnya berasnya segitu tuh artinya harganya berapa, sekitar 10 atau 15 gitu ya. Tapi perlu disempurnakan dengan diberikan juga untuk membelikan sedikit lauk supaya layak untuk dikonsumsi. Saya kira itu jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih kepada Dr. Haji Hamarkasi Putro yang telah memaparkan ilmu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sudah banyak belajar dari beberapa pencerahan dari Ustadz Hamim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi penyemangat kita, dan kita senantiasa mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan oleh Allah, senantiasa diberi kesehatan, kekuatan untuk terus berfastabiqul khairat lewat Persyarikatan Muhammadiyah, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh penanya yang telah ikut berpartisipasi. Baik, berhubung waktunya sudah malam, ya, baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kami ingatkan bagi Bapak, Ibu yang ingin berinfak dalam kajian daring Hari Bermuhammadiyah malam hari ini bisa disalurkan melalui barcode yang tertera di layar, bisa melalui GoPay, Dana, OVO, dan ShopeePay, atau bisa melalui rekening Lazismu yang tertera. Baik. Ya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara telah selesai. Saya selaku membawa acara mohon maaf apabila terdapat khilafan. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi fisabilil haq wassalamu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya Jazakallahu khair Ustadz Hamim.
Sama-sama. Sama-sama. Kapan-kapan mampir ke Tegal. Ya, moderatornya agak grogi. Batibul, jangan lupa. Oh iya, batibulnya itu loh. Besok. Mana Pak Ketua PDN mau diajak batibul ya? Sebelum Tegal, belum apa kalau ke Tegal. Teman nih. Rumah nih. Senangnya OTW-nya